Oke. Mungkin buat teman-teman bisa disediain notebooknya atau Alkitabnya untuk kita nyatet hal-hal yang memberkati kita pada malam hari ini. Oke, kita buka ibadah kita. Aku serahin ke Oke, sembari kita menunggu sebentar ya guys. Mengapa aku belum sebentar ya teman-teman. Oke, kita berdoa, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan berikan, yang Tuhan izinkan bagi kami pada malam hari ini bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kesempatan bagi kami pada malam hari ini yang Tuhan sediakan untuk mengagungkan nama Tuhan, bahkan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau buka ibadah malam ini bukan karena kehebatan kami, tapi karena kasih kami. Dalam nama Yesus Kristus, darah Tuhan Yesus Engkau yang mengurapi ya hamba-hamba yang ini bagian, yang juga Bapak yang ambil alih dalam setiap ibadah kami dari awal sampai nanti akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dengan syukur. Haleluya. Mari sama-sama dengan iman kita katakan amin. Aku ngambil waktu sedikit sebentar, boleh aku serahkan bersama MC kembali sedikit aja sebentar. Oke, sebentar ya teman-teman. Mungkin Bang Samuel lagi menyediakan device-nya sebentar ya. Oke, ini aman suaraku? Udah aman kedengaran? Aman ya? Oke, puji Tuhan, kita akan puji Tuhan, kita akan sembah Tuhan. Teman-teman, bagi teman-teman yang bisa on cam, aku ajak teman-teman on cam, kita bersuka cita. Hari ini kita ya di bulan yang sangat berbahagia ini. Mari sama-sama malam hari ini kita tunaikan tugas dan panggilan kita dalam Tuhan, karena kita dipanggil bukan hanya sekedar diselamatkan, tapi Dia yang memanggil kita juga untuk melayani kita juga dalam Tuhan, dan kita melayani orang lain. Mari kita sama-sama katakan jangan lelah. Haleluya. Haleluya. Kita akan pujian bagi Tuhan Allah kita. Jangan lelah. Haleluya. Mari teman-teman, aku ajak teman-teman pada malam hari ini untuk sama-sama bersuka cita, angkat pujian ini dengan sukacita. Aku ajak teman-teman yang bisa on cam sama-sama. Sama-sama katakan. Jangan lelah di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, Roh mencukupkan atas segalanya. Mari sama-sama dengan iman, ratakan tanah bergelombang. Mari katakan dari awal. Dan menopang, tiada lelah kami Tuhan bersama denganmu. Oh, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Mari dengan iman nyatakan, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Mari sama-sama nyatakan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, kata jangan lelah. Mari umat Tuhan malam hari ini bersuka cita. Kita dipanggil bukan hanya untuk sekedar diselamatkan, tapi kita membawa jiwa sama Tuhan. Amin. Dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu Tuhan pasti cukupkan segala sesuatunya. Amin. Atas segalanya, mari dengan iman sukacita katakan, ratakan tanah bergelombang,
timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah, aku ngajak teman-teman, come on, nyanyikan dengan timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Menjadi siap kami dibangun Tuhan, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, berikan tepuk tangan seorang Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam penyembahan kita. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Tuhan inilah hidup kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama katakan dengan iman. Tuhan, inilah hidupku. Kami persembahkan hanya untuk-Mu Tuhan. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Mari sama-sama dengan iman katakan, Tuhan ini hidup kami. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi Tuhan. Jadikan kami terang-Mu ya Allah. Jadikan kami terang-Mu. Amin. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana
rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan. Amin Tuhan. Mari sama-sama dengan iman. Tuhan hidup kami, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan. Oh, dengan iman nyatakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Amin. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan. Mari kita angkat hati, kita angkat tangan, kita katakan, oh ini Tuhan hidup kami. Kami serahkan seluruhnya padamu. Kami mau nuaikan panggilan kami Allah. Oh, genapi sampai rencanamu Tuhan tergenapi atas hidup kami. Mari sama-sama dengan iman nyatakan, buka suaramu, nyatakan secara pribadi sama Tuhan. Oh, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Amin Tuhan. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi, benar Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu ya Allah. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan Yesus, kami bersyukur dan malam hari ini kami sudah naikkan pujian penyembahan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah. Sebentar Tuhan Yesus, kami rendahkan hati kami, pendengaran kami, untuk sebentar merenungkan firman Tuhan. Kami percaya malam hari ini bukan suatu hal yang kebetulan ketika kami dipercayakan dalam persekutuan ini. Namun ada satu hal yang mau Tuhan nyatakan, yang mau Tuhan bilang kepada kami, untuk kami bisa lebih lagi hidup di dalam Engkau. Bukan hanya sekedar kami hidup untuk diri kami sendiri, tapi kami hidup untuk menyenangkan hati-Mu saja ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus bimbing tuntun kami, sehingga setiap firman yang disampaikan itu untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami serahkan malam hari ini firman-Mu, dan biarlah setiap firman yang dibaca juga Tuhan, yang kami dengar, buka pendengaran kami ya Roh Kudus, bimbing kami, tuntun kami dalam setiap firman yang dibukakan, setiap rahasia firman yang dinyatakan, sehingga kemuliaan-Mu, salib Kristus yang dinyatakan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hamba-Mu Tuhan Yesus berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, tapi berkata-kata oleh karena Roh Kudus-Mu yang membimbing, menuntun, beri hamba hikmat Tuhan, pengertian, bijaksana, sehingga setiap firman yang disampaikan itu seperti apa mau-Mu. Berkati juga Bapa umat-Mu, kami setiap hari mendengar, biar yang mendengar pun diberikan berkat-Mu. Berikan Bapa pendengaran sehingga setiap yang mendengar juga diberkati, dapat mengerti firman-Mu. Firman Tuhan dinyatakan, disingkapkan. Kami mau merendahkan hati kami malam hari ini. Ya Roh Kudus bekerja ya Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Oke. Sebentar ya teman-teman. Oke, puji Tuhan, haleluya. Shalom semua, selamat malam. Apa kabarnya hari ini? Suaraku kedengaran jelas? Sebentar ya guys.
Suaraku kedengaran jelas teman-teman? Haleluya. Oke. Puji Tuhan. Bentar ya. Oke, puji Tuhan, haleluya. Kita malam hari ini bersuka cita, kita malam hari ini bersorak-sorak karena Tuhan, amin. Yang bersuka cita dan bersorak-sorak karena Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, ada sukacita, mari teman-teman berikan reactionnya malam hari ini. Oh haleluya, mantap ya, luar biasa ya. Pujian penyembahan yang kita naikkan sama Tuhan sungguh luar biasa. Kita tidak lelah-lelah bekerja di ladang Tuhan. Dan juga inilah hidup kita yang kita bisa persembahkan untuk Tuhan, haleluya. Kita malam hari ini kembali lagi dengan FOS. Selamat datang sebelumnya bagi teman-teman yang di Zoom dan juga di stream di YouTube. Bersyukur biarlah kasihnya Tuhan semakin hari. Firman Tuhan ini disampaikan setiap minggunya itu benar-benar makanan rohani bagi kita. Sehingga kehidupan kita kehidupan kita sangat diberkati oleh Tuhan. Ada pertumbuhan iman, ada kenaikan iman yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita. Ini suaraku masih aman ya? Oke, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan, haleluya. Ini ada suara pianonya guys. Oke. Yuk, malam hari ini kita langsung saja belajar satu hal yang benar-benar harusnya ini menjadi milik bagian kita sebagai orang percaya yang diselamatkan, dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Amin. Kita langsung saja, kita akan bahas satu pembahasan yang sangat kita harus bertumbuh dalam hal ini. Sama-sama katakan, aku mau bertumbuh ya Tuhan. Kalau dikatakan mau bertumbuh, sama seperti pohon yang tidak lepas dan tidak bisa dilepaskan dari ranting-rantingnya. Amin. Mungkin bisa dulu bantu aku host untuk Oke, udah. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam satu pembahasan tunaikan tugas dan panggilanmu. Setiap kita memiliki panggilan kehidupan kita. Kita hari ini kita diciptakan bukan suatu sembarangan. Tuhan tidak asing. Tuhan tidak bukan tidak asing saja. Tapi Dia bukan Allah yang coba-coba gitu menciptakan kita. Dia bukan Allah yang penasaran untuk menciptakan kita. Dia bukan Allah yang aku coba dulu deh menciptakan manusia. Enggak. Firman Tuhan ajarkan, firman Tuhan katakan bahwasanya kita diciptakan menurut gambar dan rupanya Dia. Artinya itu satu identitas bagi kehidupan kita. Tuhan bukan asing menciptakanmu. Tuhan bukan asing juga untuk menjadikan kita sebagai manusia. Kan benar ya. Tuhan bukan hal yang bukan ada. Dia Allah, Dia bukan Tuhan yang sembarangan. Segala sesuatu dijadikan olehnya dengan satu maksud tertentu. Baik kehidupan kita juga, kita diciptakan menurut gambarnya, ada panggilannya, ada tugasnya. Jadi bukan hanya sekedar diciptakan secara iseng-iseng saja, tapi ada tugas dan panggilan yang mau Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita lihat teman-teman, waktu kita sedikit flashback dulu, Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa kita, rupanya Allah. Kejadian 1 ayat 26. Tapi dan dengan satu tujuan, dengan satu maksud, agar manusia juga mempermuliakan Allah lewat perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Itulah makanya dimaksud dengan manusia itu adalah penyembah. Manusia diciptakan bukan hanya sekedar diciptakan, tapi kita adalah penyembah. Sama-sama katakan, aku adalah penyembah. Haleluya. Dan ini dia, lewat penyembah itu ada tugas yang mau dinyatakan bagi kita. Hari ini kita akan belajar tentang tunaikan tugas dan panggilanmu. Kita sama-sama baca dulu firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kelima.
Firman Tuhan katakan demikian. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ayat ini dikatakan dari Paulus kepada Timotius. Suaraku masih aman ya guys ya? Aman kan ya? Halo? Aman ya? Oke. Ayat ini disampaikan dari Paulus kepada Timotius ketika Paulus di masa-masa akhir kehidupannya. Dia meneruskan estafet pelayanannya kepada anak rohaninya. Dan ketika dia meneruskan pelayanannya kepada Timotius, ada satu nasihat yang ia sampaikan kepada Timotius. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita dan lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Kehidupan kita memiliki panggilan. Ketika Tuhan memanggil Paulus menjadi alatnya, dia membawa Injil, bawa kabar baik kepada seluruh bangsa-bangsa. Benar? Oh haleluya, benar sekali. Waktu kita lihat ketika Tuhan memanggil juga Petrus menjala manusia, dia sebagai penjala manusia, sebagai pemimpin para rasul, ada panggilan masuk sendiri, termasuk kita. Setiap kita dipanggil malam hari ini, setiap kali kita itu juga dipilih Tuhan, dan kita ada di malam hari ini, kita hidup bukan tanpa panggilan. Sama-sama katakan atau chat, aku hidup bukan tanpa panggilan. Artinya Helni, Fendi, Vina, Uci, Aurel, Putri, Sanjung, Shirley, Samuel, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang juga menonton video ini. Kita dipilih, kita hidup bukan tanpa panggilan. Hidup kita itu ada panggilannya. Kalau orang dunia bilang orang yang masuk kedokteran itu karena memang udah ada suatu panggilan dari kedokteran. Orang bisa jadi guru karena ada suatu panggilan dari dalam dirinya menjadi guru. Kita juga sama. Kita menjadi pelayannya. Tuhan menciptakan kita dengan suatu panggilan yang agung. Amin. Dan teman-teman, panggilan kehidupan kita, mari sama-sama juga buka dulu dalam Matius pasal yang ke-28. Aku nggak ada buat di sini. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19. 18 dulu kita mulai. Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai ke-20, firman Tuhan katakan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah ini dia. Itu dasarnya. Itu dasar fondasi ataupun juga fondasi dasar ketika kita itu dipanggil dalam pekerjaannya, kita dipanggil dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. So teman-teman, kehidupan kita dengan dasar ketika kita menjadi anak Tuhan, hidup kita memiliki panggilan. Yuk, jadikan semua bangsa murid. Amin. Itu suatu panggilan untuk bagaimana Kristus hidup, begitu juga kita hidup. Bagaimana Kristus hidup, kita juga harus hidup seperti Kristus hidup. Saya ulangi. Ayat tersebut berbicara tentang, makanya ayat yang ke-18 katakan demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Makanya Yesus katakan, itu menjadi suatu peneguhan panggilan bagi kita bahwa apa? Bagaimana Kristus hidup, kita juga harus hidup seperti Kristus hidup. Makanya Kristus hidup untuk ngapain? Kristus hidup untuk menjadikan orang mengenal Allah yang benar di dalam Dia. Kita dipanggil bukan hanya sekadar pengikut. Yesus katakan, bukan ikutlah Kristen, tapi ikutlah Yesus.
Jesus not said follow Christian, tapi Yesus katakan, Jesus said follow me. Beda ya. Jadi kehidupan kita bukan hanya dipanggil sekedar roh keagamawian saja. Kehidupan kita bukan hanya sekedar dipanggil aktivis saja. Tapi kehidupan kita juga dipanggil menjadi orang yang semakin hari setiap hari semakin serupa dengan Kristus. Makanya murid itu gambaran dari gurunya. Kan bener ya teman-teman. Itu ada hal yang menjadi milik bagian kita. Makanya sama seperti seorang Timotius. Seorang Timotius ketika dia melayani dan dia dipilih Tuhan untuk menjadi pelayannya Tuhan. Dia sama seperti gurunya. Memang pemimpin utama itu Yesus. Yesus katakan sendiri, pemimpin yang terutama ialah Mesias. Tapi bagaimana juga dalam kehidupan rohaninya kita. Kita juga butuh namanya mentor, para pemimpin. Makanya ada namanya jawatan pemimpin yang kita sama-sama pelajari malam hari ini. Di situ dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Seorang yang hidup dalam panggilan, dia pasti berjaga-jaga. Benar? Sabarlah menderita. Maksudnya gimana? Sabarlah dalam proses. Makanya teman-teman, ketika kita lihat dulu ya cara-cara dunia ya. Seorang bisa mencapai cita-citanya harus ngapain? Sekolah, ikut kursus, ikut ini, kuliah. Sama. Karena apa? Sebelum mencapai yang namanya dokteran, sebelum mencapai namanya ilmu, pengacara, hakim, dia harus melewati proses-prosesnya dulu. Masa kita anak Tuhan yang melayani Tuhan, nggak mau melewati proses bersama dengan Tuhan. Sedangkan kita dipanggil untuk menderita di hadapan Tuhan. Menderita untuk apa? Seperti gambar Kristus yang semakin hari terus diperbarui, mengerjakan apa yang Tuhan Yesus kerjakan, mengerjakan apa yang Yesus lakukan. Makanya kita dipanggil untuk mengerjakan seperti apa yang Yesus lakukan. Bener? Kenapa kita ikut dunia? Mau menjadi seorang dokter, kita mau melewati sekolah, kuliah. Tapi kenapa kita mau melayani Tuhan, kita nggak mau diproses dalam kehidupan kita? Kenapa kalau kita itu mau menjadi seorang pengacara, hakim, akuntan, guru, kita rela untuk begadang, kita rela untuk belajar setiap hari. Tapi kenapa kita untuk ikut Tuhan, melayani Tuhan, ikut dalam panggilan Tuhan, kita nggak mau belajar setiap hari? Harusnya itu menjadi permenungan bagi kita. Amin. Jadi jangan mau ditipu sama si jahat. Come on. Jadi jangan menyerah kalau kita masih terus dilatih dalam panggilan kita. Haleluya. Jangan mau menyerah untuk dilatih sama panggilan kita. Karena kekuatan kita bukan kekuatan diri kita sendiri. Kan begitu ya teman-teman. Ini bedanya kita sama cara-cara dunia ataupun dunia. Kalau kita ujian, itu ujian sendiri. Ketika kita menjadi seorang pengacara, dokter, dan lain segala macam, untuk menghadapi tesnya, kita tes sendiri. Tapi teman-teman, satu hal yang Tuhan nyatakan. Ketika kita semakin seturut dengan Kristus, mengerjakan pelayanan, mengerjakan apa yang Tuhan panggil dalam kehidupan kita, kita tidak mengerjakan sendiri. Ada Roh Kudus bersama dengan kita. Itu satu jaminan yang Tuhan berikan. Untuk apa kita takut? Untuk apa kita khawatir? Haleluya. Makanya di situ kita katakan, kuasailah dirimu. Kenapa? Ketika kita menguasai diri, disitulah ternyata Roh Kudus juga bekerja. Kita mampu menguasai diri, kenapa? Karena Roh Kudus juga bekerja. Makanya salah satu buah dari Roh ialah pengendalian diri. Kita mampu menguasai diri karena Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Ada sukacita? Gak usah tegang kali teman-teman. Mari kita bersorak. Harusnya kita bangga. Kita punya Allah. Dunia sendiri, kita tidak sendiri. Sama-sama katakan, aku tidak sendiri ya Tuhan. Amin. Haleluya. Dan itu pula lakukan
Makanya lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Lakukanlah panggilan kehidupan kita. Amin. Mari melakukan. Jangan ragu, jangan takut. Jangan menyerah. Amin. Dan tunaikanlah tugas pelayanan itu. Tunaikan apa? Kerjakan. Makanya, nih, come on. Kita mampu mengerjakan panggilan kita. Karena kita tahu, kita bergantung pada siapa. Haleluya. Makanya teman-teman, melayani ialah anugerah. Orang yang dipilih Tuhan untuk melayani itu sangat anugerah. Karena gak semua orang dipilih untuk melayani. Kenapa? Karena gak semua orang mau menerima Yesus Kristus. Itu jawabannya. Karena gak semua orang mau untuk melakukan pekerjaan apa yang Tuhan berikan. Kalau kita menolak pelayanan, harusnya kita sedih. Apa bedanya kita sama-sama orang yang menolak Kristus? Amin. Dan jangan lalaikan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Kadang kita bingung, kadang kita heran, kadang kita Tuhan, aku mau melayani dalam hal ini. Oke, dikasih nih. Setelah dikasih, rupanya setengah-setengah mengerjakan atau enggak dikerjakan. Terus besoknya, Tuhan, aku mau melayani yang baru lagi. Tuhan, melayani hal baru lagi. Tuhan bilang, "Loh, yang kemarin aja belum kau kerjakan, kau minta lagi yang baru. Gimana nanti?" Kan gitu ya guys ya. Siapa sering kayak gitu? Jadi Tuhan pun tahu, Tuhan itu adil. Amin. Tuhan pun mau bahwa kita itu juga melayani dia nggak setengah-setengah. Tuhan juga mau kita melayani dia itu dengan full, totalitas. Dengan sampai selesai. Amin. Jadi, ayo sadari. Kalau apapun yang kau kerjakan saat ini dipercayakan Tuhan sama saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dalam suatu pelayanan, apapun itu, sebagai usher, sebagai multimedia, sebagai WL, bahkan teman-teman hanya penggulung kabel saja pun itu melayani Tuhan. Firman Tuhan katakan upahnya sama. Benar kan? Upahnya sama. Gak ada bedanya upahnya pembicara sama yang usher, sama upahnya. Gak ada bedanya WL sama kolektan, sama saja. Walaupun itu hanya gulung kabel, gak ada bedanya dengan orang yang sebagai singer ataupun WL, sama saja. Karena bagi Tuhan, Tuhan melihat hatinya kita. Amin. Jadi teman-teman, jangan sia-siakan anugerah, kesempatan, karunia yang Tuhan berikan. Amin. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Karena kita nggak tahu kapan kita dipanggil. Tapi satu hal yang kita percaya, ketika aku dipanggil pun aku udah siap. Kenapa? Karena hidupku adalah persembahan. Di dalam pelayanan ada namanya persembahan. Karena apa? Mempersembahkan segala sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Makanya diawali tadi, bahwa hidup kita itu diciptakan untuk bukan suatu keisengan. Hidup kita diciptakan dengan maksud untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan bukan lewat pujian. Bukan hanya lewat pujian dari kata-kata, tapi memuliakan Tuhan dari lewat pujian, lewat kehidupan. Amin. So, teman-teman, ayo sadari, apa panggilan kehidupanmu? Kalau kita lihat tadi, berkaca dari Yesus, sama seperti yang kita baca tadi, kehidupan kita itu sentralnya kita dipanggil oleh Tuhan. Sama seperti apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Dia melayani kehidupan kita. Dan ini kita termasuk juga. Lukas 4 ayat 18-19. Firman Tuhan katakan demikian. Roh Tuhan ada padaku. Ada pada siapa? Yesus. Dan ini yang diberikan juga bagi kita. Amin. Yang juga diberikan bagi kita, apa katanya?
Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Sekali lagi, untuk menyampaikan kabar baik. Sama seperti apa yang Yesus katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Dengan dasar bahwa di dalam Yesus telah diserahkan seluruh kuasa. Ketika kita membawa kabar baik, yaitu Yesus itu sendiri, artinya apa? Ada kegoncangan yang terjadi. Di mana ada kabar baik diberitakan, di situ pasti juga ada kegoncangan yang terjadi. Kenapa? Karena Yesus juga katakan sendiri, segala kuasa telah diberikan kepadaku, Matius 28 ayat yang ke-18 tadi. Baik yang kuasa di bumi dan di sorga. Ketika pemberitaan tentang Yesus disampaikan, makanya firman Tuhan katakan, firman itu tidak sia-sia, pasti akan menggoncangkan segala sesuatu. Dan kabar baik ini ditujukan kepada orang-orang miskin. Miskin bukan secara materi, tapi miskin secara rohani. Orang miskin butuh namanya makanan. Orang yang miskin rohani artinya butuh firman Tuhan. Butuh perlengkapan. Butuh namanya apalagi? Perlengkapan, makanan. Amin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Hidup kita dipanggil untuk satu, yang pertama tadi memberitakan kabar baik. Itu bagian kita, panggilan kita, pelayanan yang kita harus kita lakukan. Lalu apa? Pembebasan, freedom. Bukan hidup bebas, tapi hidup yang dibebaskan. Beda ya. Bukan hidup bebas, tapi hidup yang dibebaskan. Hidup yang dibebaskan artinya ada orang yang melepaskan. Siapa yang bisa melepaskannya? Sama-sama katakan Yesus. Amin. Itu dia. Jadi kita tahu apapun yang beberapa hari ke depan atau beberapa tahun ke depan kita jadi apa? Di mana Tuhan taruh? Apapun nanti suatu baik dalam pekerjaan komersil, baik juga dalam dunia pelayanan. Kita tidak boleh melupakan panggilan hidup kita dalam Tuhan. Pelayanan kita, ya pelayanan kita menyampaikan kabar baik, itu pembebasan. Karena pasti yakin dan percaya, baik dalam pekerjaan, baik dalam studi, baik dalam pelayanan, kita akan bertemu dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Baik juga mungkin dia mengatakan dirinya Kristen, tapi dia masih dibelenggu, masih miskin rohani, masih ada tawanan, ada keterikatan dengan belenggu-belenggu jahat. Pasti masih ada. Dan penglihatan bagi orang buta, yang hidupnya katakan, aku orang Kristen tapi hidupnya tidak sejalan dengan firman Tuhan. Untuk membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Ada suatu kepastian, kehidupan kekal yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Berikan tepuk tangan Tuhan. Haleluya. So teman-teman, kalau ditanya aku harus melayani siapa, udah jelas banget. Kita dipanggil seperti apa yang Yesus lakukan, yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kita, dalam setiap manusia. Dan kita dipanggil juga untuk ini. Jadi jangan pikirkan, udahlah, melayani itu hanya untuk para pendeta lah, memberitakan kabar baik itu hanya untuk para penatua lah, kepada para hamba-hamba Tuhan lah, misionaris. No. Ini bagian juga kepada hidup setiap orang yang percaya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Dan kita harus beritakan kabar baik ini, karena orang butuh kabar baik ini. Karena Yesus datang pun untuk jiwa-jiwa. Karena Yesus datang untuk mereka yang terhilang, mereka yang tersesat, mereka yang tertawan, tertindas, yang miskin. Lihat sekelilingmu, banyak orang yang gak kenal Tuhan, banyak yang jatuh dalam free sex, banyak yang jatuh dalam pergaulan bebas, banyak yang jatuh orang tidak mengenal Tuhan, penuh dengan akar pahit. Lihat sekelilingnya kita. Kita yang sudah dibebaskan dari situ. Jangan mau ditipu sama si iblis. Lihat sekelilingnya kita. Kita percaya
Bahwa ketika Tuhan ada dalam kita, rohnya lebih besar daripada dunia ini, firman Tuhan katakan. Artinya apa? Come on, kerjakan bagian kita. Roh Tuhan ada pada kita. Mari mengerjakan, melakukan seperti apa yang Tuhan pilih, Tuhan percayakan atas kehidupan kita. Amin. Mau sampai berapa lama lagi kita ditipu oleh si jahat? Yuk, lihat jiwa-jiwa sekelilingmu. Lihat tuayan. Firman Tuhan katakan, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Tapi sama seperti apa yang Allah katakan sama Yesaya, siapakah yang mau aku utus? Siapakah yang mau pergi untuk aku, kata Allah kepada Yesaya. Dan sama seperti pertanyaan itu juga dipertanyakan bagi kita malam hari ini. Siapakah yang mau pergi untuk Tuhan? Amin. Kita baca sama-sama ya. Yesaya 6 ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Mari sama-sama beri respon yang sama seperti apa yang Yesaya katakan. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Jangan mau ditipu si jahat, dibohongi terus-terusan dengan segala apa yang terjadi pada masa lalu. Firman Tuhan katakan bulu yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang padam tidak akan dipadamkannya. Tapi Yesus jadikan indah, dijadikan terang untuk kemuliaannya. Amin. Dan kita harus mengerti juga, ketika Bapa punya hati kepada umat, kepada jemaat, ada karunia-karunia. Makanya teman-teman, kita ketika kita menerima Yesus, ketika kita masuk dalam pelayanan, kita harus mengerti juga ini. Karena melayani itu anugerah. Anugerah oleh karena karunia. Ini tadi ya. Melayani itu adalah anugerah yang diberikan melalui kasih karunia. Harusnya kita nggak pantas melayani, tapi Tuhan anugerahkan, Tuhan karuniakan bagi kita. Yang harusnya kita nggak pantas untuk menerima hal-hal demikian ini, tapi Tuhan anugerahkan bagi kita. Tuhan percayakan bagi kita. Tuhan layakkan kita untuk menerimanya. Bahkan ini menjadi milik kita juga. Yaitu apa? Ada 5 karunia kepemimpinan, ada 7 karunia pelayanan, ada 9 karunia, sorry guys, aku belum tipu. Perasaan tadi aku udah tipu loh ini. Oke, aku apa dulu ya? Aku edit dulu bentar guys. Oke, bentar ya. Oke, puji Tuhan, sudah. Nah, ini dia. Oke. Puji Tuhan. Iya. Ini dia. Ada 5 karunia kepemimpinan, 7 karunia pelayanan, dan 9 karunia roh. Karunia kepemimpinan inilah panggilan kita tadi. Hidup kita itu dipilih. Ingat, firman Tuhan katakan menjadi kepala bukan ekor. Dan kepala yang dimaksud itu adalah kepemimpinan yang dicatat dalam firman Tuhan. Efesus 4 ayat ke-11. Di situ ada 5 karunia kepemimpinan. Artinya apa? 5 kepemimpinan jawatan yang Tuhan berikan kepada orang-orang dalam melayani Dia. Sama seperti misalnya ketika kita berada dalam suatu posisi, pasti ada dong posisi-posisinya, jabatan-jabatannya, ibaratnya jawatan. Ya sama. Tapi dalam jawatan ini bukan berbicara tentang siapa paling tinggi, tapi
ada kesatuan hati, ada kesatuan dalam jawatan itu. Yang pertama rasul, yang kedua nabi, yang ketiga penginjil, yang keempat pengajar. Gembala, yang kelima pengajar. Lalu 7 karunia pelayanan. Nah ini dia. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Karunia-karunia apa saja? Jadi kalau kita dipercayakan dengan karunia-karunia ini, ya puji Tuhan, bersyukur harusnya. Berterima kasih gitu sama Tuhan. Makanya teman-teman, lihat bagian mana apa yang mau Tuhan nyatakan bagimu. Yang pertama ada karunia bernubuat, melayani, mengajar, menasihati, membagi-bagikan sesuatu, karunia memimpin, kemurahan. Jadi kalau kita punya hati untuk berbagi, itu juga karunia. Tuhan bilang membagi-bagikan sesuatu, untuk memimpin, itu juga karunia. Suatu kemurahan, berbelas kasih, yang cakap dalam juga. Mungkin ada beberapa orang yang menasihati, sering kali ini dikit-dikit nasihat. Itu memang karunia untuk menasihati ada gitu loh. Jadi jangan selalu bilang ini orang menasihat terus. Itu juga karunia, mau gimana apa lagi. Kan gitu kan. Ada yang melayani. Itu juga karunia. Ibaratnya dia terus mau punya hati, gimana ya, apa ya, Tuhan aku mau terus mengerjakan apa yang Tuhan. Ya sama juga melayani. Dan juga 9 karunia roh, 1 Korintus 12 ayat yang ke-8 sampai ke-10. Ada karunia berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, kesembuhan, mengadakan mukjizat, bernubuat, membedakan bermacam-macam roh, berbahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Dan teman-teman, ini adalah seluruhnya perlengkapan yang mau Tuhan bilang bagi kehidupan kita dalam melayani Tuhan. Kita bertanding, bukan hanya sekedar bertanding. Tuhan perlengkapi kok dengan 7 karunia. Pasti dengan karunia-karunia. Dengan karunia roh, dengan pelayanan. Amin. Seingatku aku ada tulis lah di sini tadi. Kok nggak ada ya? Oh iya, udah. Sama kalau kita runtutan, karunia kepemimpinan itu berbicara tentang jawatan tadi. Karunia pelayanan, tugas-tugasnya. Tugas-tugas dari jawatan tadi. Pasti dong. Pasti. Sama seperti kalau kita bekerja di sekuleran saja, itu ada tugas-tugasnya. Sama. Seorang penginjil, ya akan menginjil. Pasti diberikan karunia-karunia untuk diperlengkapi sesuai dengan jawatannya. Dan teman-teman, untuk juga masuk ke dalam karunia itu, karena gini teman-teman, kita melayani, kita dipanggil kan untuk ke jiwa-jiwa orang yang tidak mengenal Tuhan atau orang yang sudah lari dari Tuhan. Tuhan juga selalu bilang, engkau akan disertai dengan tanda-tanda yang ajaib. Karena apa? Orang dunia itu melihat dengan mata. Kita pakai iman. Orang dunia melihat mata. Mata bisa dikalahkan hanya dengan mata hanya bisa dikalahkan dengan iman. Pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Benar? Amin. Makanya juga kita diperlengkapi dengan karunia roh. Kita dimampukan untuk bisa bertindak, berbuat, berkuasa akan sesuatu hal. Itu dari karunia roh. Ketika Tuhan percayakan satu bidang, Tuhan pasti perlengkapi kemampuan apa yang harus kita miliki. Makanya hidup kita harus dipimpin oleh roh. Dan itu semua dasarnya Roh Kudus, ya Kristus sendiri. Hidupnya kita harus benar-benar di dalam Kristus. Hidup kita harus dihidupi di dalam Kristus. Hidup kita harus dihidupi oleh roh. Hidup kita harus penuh dengan roh. Amin. Pasti Tuhan arahkan kok. Amin. Karena teman-teman, sama-sama kalau kita lihat dari karunia-karunia tersebut, ada 19 karunia dan ada 1 karunia. Karunia 19 karunia secara vertikal ya. Horizontal ya. Iya. Secara horizontal.
Ingat, salib berbicara tentang Allah dengan manusia dan manusia dengan Allah. Horizontalnya, manusia dengan sesama manusia. Ada 19 karunia yang Tuhan izinkan untuk kita melayani sesama kita. Dan ada satu karunia yang Tuhan izinkan untuk kita itu hanya satu karunia kepada Dia. Amin. Makanya salib itu pun sebagai pengenalan akan salib Kristus. Makanya dalam karunia itu juga berbicara tentang kasihnya. Makanya Yesus katakan, Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12 firman Tuhan katakan demikian. Yohanes 14 ayat yang ke-12 firman Tuhan katakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Itu jaminan yang Tuhan berikan. Dan kita dimampukan untuk mengerjakan itu karena karunia yang berasal daripada Dia, bukan karena kekuatan hebat kita. Bahkan pekerjaan yang lebih besar, firman Tuhan katakan, Yesus katakan sendiri nih, yang lebih besar. Untuk kita mampu mengerjakannya bukan hebat kita, hanya Allah, hanya Roh-Nya. Dan Roh-Nya itu bukan hanya sekedar kita, makanya teman-teman, karunia itu bukan untuk diri kita sendiri, karunia itu untuk disampaikan, diberikan untuk orang lain. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tapi untuk orang lain. Sehingga apa? Lewat kehidupan kita orang lain mampu mengenal Dia, mengenal Allah. Amin. Makanya teman-teman, Roma 12 ayat 10 sampai 11 firman Tuhan katakan demikian. Ketika kita mengerjakan bagian kita, ini dia, sama-sama katakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sama-sama katakan ayat 11-nya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Ingat, salib berbicara tentang kasih. Karunia aktif karena kasih. Karena 19 karunia itu kita bagikan, aplikasikannya bukan antara kita dengan Tuhan. Kita menerima karunia tersebut dari atas ke bawah, tapi kita mengaplikasikannya dari samping ke samping, kiri ke kanan. Ya, makanya di situ dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi. Karena ketika kita mengerjakan pelayanan, mengerjakan panggilan, jadi teman-teman, agar apinya itu tidak padam, kerajinan kita tidak padam, berarti dengan kata lain, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Agar kerajinan kita tidak kendor, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kita harus mengaplikasikannya, kita harus membagikannya kepada saudara-saudari kita. Nah, itu dia. Jadi roh kita menyala-nyala dalam pelayanan juga berarti harus melayani sesama, melayani Tuhan. Bukan untuk diri sendiri. Bagaimana bernubuat untuk diri sendiri? Bagaimana, ya bisa saja memang Tuhan ketika kita itu sakit, bisa saja Tuhan pakai. Tapi bermurah hati, ya kita bagikan sama orang lain. Tunaikan amal, kerjakan, praktekkan. Amin. Jadi kalau ada orang bertanya gimana caranya apinya nggak kendor ya dalam pelayanannya, mengasihi, melayani Tuhan dengan ya seperti ayah itu tadi. Tuhan mengasihi jiwa-jiwa, kita layani jiwa-jiwa. Karena teman-teman, berbicara tentang karunia itu berbicara tentang urapan. Kita diberi pengurapan, kita diurapi Tuhan, bukan hanya sekedar biasa-biasa saja. Kita menerima urapan. Urapan berhenti ketika kita tidak mengerjakan. Sama seperti kita berhenti makan ketika sudah kenyang. Jadi hati-hati. Kalau kita sudah mulai berhenti dalam pelayanan, hati-hati. Kita akan merasakan
suatu hal yang beda dalam kehidupan kita. Hati-hati di situ. Nah, itu dia. Sekali lagi, agar kerajinan kita nggak kendor dan roh kita tetap menyala-nyala. Karunia itu selalu aktif dalam kehidupan kita, bahkan bertumbuh dalam Tuhan mengasihi jiwa-jiwa. Tapi bang, aku hari ini masih sekolah, aku hari ini masih kuliah. Sekitarmu banyak siswa, banyak mahasiswa yang belum mengenal Tuhan, benar? Pasti. Tapi gimana cara masuknya? Masuklah pelan-pelan. Doakan mereka, itu juga salah satu mengasihi jiwa-jiwa. Amin. Mendoakan saja itu juga salah satu mengasihi jiwa-jiwa. Makanya teman-teman, ketika Paulus dalam pesannya kepada Timotius, di situ dikatakan ayat 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ingat, sama seperti tadi, aku takut loh. Setiap kali aku memberitakan ataupun menyatakan Yesus, aku takut ditolak. Firman Tuhan katakan, beritakanlah firman, sedialah baik atau tidak baik waktunya. Baik itu orang mau menerima, baik orang tidak menerima, nyatakan, sampaikan, doakan, kasihi. Amin. Dan nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala. Ini dia, ini kuncinya, kesabaran. Hidup dalam roh itu kuncinya juga. Melayani tanpa hidup dalam roh itu kebohongan. Melayani tanpa hidup dalam roh itu hanya melayani diri sendiri. Tapi melayani dalam roh, di situ letak kekuatan pelayanan setiap orang. Haleluya. Dan pengajaran, itu menjadi bagian kita, teman-teman. Tunaikanlah tugas dan panggilan kita. Ada tugas yang diberikan bagi kita, ayo kerjakan dengan cakep. Amin. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Amin. Memang Tuhan gak terbatasi kairos waktu. Tuhan gak dibatasi kairos. Tapi kita yang fana ini dibatasi waktu. Kita gak tahu kapan kita selesai. Tapi satu hal yang kita percaya, bahwa ketika kita selesai, kita sudah menyelesaikan seluruh tugas. Sama seperti apa yang Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan. Karena tidak ada tugas yang harus diselesaikannya lagi, karena semua tugasnya sudah selesai. Haleluya. Amin. Makanya teman-teman, dalam setiap pelayanan, dalam setiap apa yang kita kerjakan, kita pegang. Yuk mari sama-sama kita baca Wahyu 2 ayat 10. Firman Tuhan katakan demikian, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jangan takut apapun yang harus kita alami, proses. Karena hari ini sekali lagi masih diberi kesempatan, hari esok selagi masih diberi kesempatan, ada waktu yang mau Tuhan berikan bagi kita untuk menyenangkan Dia. Jadi jangan fokus kepada penderitaannya, jadi jangan fokus kepada masalahnya, fokuslah kepada Tuhannya yang memberi kekuatan. Karena apa? Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Saat itu ketika Rasul Yohanes berbicara, dia mengirimkan surat. Kan gitu ya teman-teman. Ketika Rasul Yohanes berbicara pada surat yang di Smyrna, kita juga disampaikan bagi kita. Seringkali seperti apa yang dialami Ayub. Tuhan izinkan kita masuk ke dalam yang namanya proses. Tapi Tuhan mau, Dia tidak meninggalkan kita. Dia selalu bersama dengan kita. Nah, ini dia. Tapi perhatikan yang Yohanes katakan, hendaklah engkau setia
sampai mati. Hendaklah aku dan kamu, hendaklah saya dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus setia sampai akhir. Karena hari ini bukan hari terakhir. Selagi kita masih bernafas, ada kesempatan. Tapi ketika kita sudah Tuhan bilang, yuk kembalilah. Itu sudah akhir terakhir bagi kita. Tapi satu hal yang firman Tuhan katakan, setialah sampai mati. Tunaikanlah tugas, tunaikanlah pelayanan, tunaikanlah apa yang dipercayakan Tuhan bagimu sampai selesai. Amin. Dan akhirnya apa? Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setiap kita ketika kita melayani Tuhan pasti ada upahnya, benar? Dan salah satunya firman Tuhan katakan, Tuhan akan mengaruniakan dengan mahkota-mahkota. Dan salah satunya di sini ialah mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan adalah orang yang hidupnya sampai akhir, menderita hidupnya mati karena Kristus Yesus, mempertahankan iman, mempertahankan Yesus dalam kehidupannya, lebih memilih Yesus daripada memilih yang lain-lainnya, lebih memilih Yesus daripada kenikmatan dunia, lebih memilih Yesus daripada sesuatu hal yang menggantikan Yesus dalam kehidupannya. Selanjutnya 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Mungkin kita ada yang dipanggil sebagai penggembala, amin. Firman Tuhan katakan, tunaikanlah pengembalaanmu dengan sukarela. Ketika Tuhan memanggil kita sebagai pemimpin, marilah dengan sukarela melayani Tuhan. Dan jangan mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Pengabdian diri harusnya lihat apa? Mengorbankan. Itu pengembalaan. Memang akhirnya diteguhan juga, guys. Seorang penggembala ia harus mengorbankan dirinya. Ketika ada serigala yang ingin menerkam domba-dombanya, pertama kali maju ialah seorang gembala. Benar? Ya pasti. Seorang gembala tidak akan mungkin membiarkan domba-dombanya dimakan serigala. Tidak akan mungkin. Tapi dia akan memberikan dirinya sebagai garis terdepan untuk menghadapi serigala. Dia rela mengorbankan nyawanya. Seperti itulah yang Yesus katakan. Seperti yang Yesus lakukan. Demi domba-dombanya, dia rela mati. Bahkan dia bukan hanya mati, dia memperoleh kemenangan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan Tuhan. Dan akhirnya, apabila Gembala Agung datang, itu Yesus. Kita yang dipercayakan umat-umat Tuhan, kita yang dipercayakan untuk memimpin, kita akan dipercayakan, maka kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Yang kedua, kita akan menerima mahkota kemuliaan. Yang pertama tadi mahkota kehidupan. Yang kedua mahkota kemuliaan. Selanjutnya, yang ketiga, 1 Tesalonika 2 ayat 19-20. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Sungguh kamulah kemuliaan dan sukacita kami. Yang ketiga yaitu mahkota kemegahan. Jadi teman-teman, sama seperti apa yang Tuhan izinkan bagi kita dalam melayani, kita melayani jiwa-jiwa. Ketika kita itu melayani jiwa-jiwa diselamatkan, itulah letak kemegahan kita. Jadi kemegahan kita bukan terletak bagi, oh aku udah melayani di singer nih, aku udah melayani. Nah. Tapi kemegahan kita ialah jiwa-jiwa. Lewat doa-doanya kita, lewat pujian penyembahan yang kita bawa,
Roh Kudus bekerja. Seorang mengenal Tuhan. Ketika orang berbalik dari jalan-jalannya, mengikut Yesus, hidup dalam Yesus, bahkan menyerahkan seluruhnya kehidupannya untuk Yesus. Itulah mahkota kemegahan. Itulah kemegahan kita juga. Makanya teman-teman, harusnya ketika kita melihat ada orang bertobat, kita berbahagia, bersukacita. Karena itu yang firman Tuhan katakan juga. Amin. Jadi jangan takut, jangan sungut-sungut. Jadi kalau hari ini juga hidup kita, makanya teman-teman, kalau kita diselamatkan kita bersukacita enggak? Ya kita bersukacita, seperti itu juga. Makanya firman Tuhan katakan, satu orang diselamatkan, seisi surga, seluruh malaikat surga bersorak-sorai. Amin. Yang selanjutnya 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya padaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan ke mahkota kebenaran bagi orang yang merindukan Tuhan. Makanya teman-teman, ketika orang hidup dalam Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan akan datang. Sama-sama katakan, aku tahu Tuhan akan datang. Yang kedua kalinya. Karena kebenaran yang dimaksud ialah kebenaran kedatangan Tuhan Yesus yang datang. Kebenarannya apa? Yaitu Yesus datang kedua kalinya. Jadi kalau hidup kita yang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita pasti nggak akan main-main dalam kehidupan kita, benar nggak? Karena kita kan nggak tahu kapan waktunya datang Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, dia datang seperti pencuri yang tiba-tiba. Tapi di situ Yesus katakan, siap sedialah, berjaga-jagalah. Makanya orang berjaga-jaga pasti akan bersukacita. Amin. Dalam kehidupannya. Itu dia yang mahkota kebenaran. Makanya teman-teman, hidup kita juga, pelayanan kita, jangan juga sia-siakan waktu kesempatan yang ada. Selanjutnya 1 Korintus 9 ayat 25. Ini dia. Yang terakhir. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai diri segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita memperoleh suatu mahkota kehidup. Mahkota yang abadi. Inilah mahkota yang diberikan Allah kepada setiap orang yang setia sampai akhir hidupnya. Kalau tadi mahkota kehidupan itu adalah mahkota yang mati martir. Dia memilih Yesus daripada yang lain. Tapi mahkota abadi ialah mahkota bagi setiap orang yang menjaga imannya sampai akhir. Amin. Memelihara imannya sampai akhir. Makanya di situ dikatakan yang menguasai dirinya dalam segala hal. Itu tadi panggilan kita, tugas kita sebagai orang percaya. Amin. Ini dia. Makanya teman-teman, ketika itu dalam Tuhan, Yesus katakan, Yohanes 12 ayat 26, firman Tuhan katakan demikian, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pelayananku akan berada. Di mana Tuhan suruh perintahkannya, di situ harus kita perintahkan. Kita harus ke sana. Makanya kenapa? Seharusnya teman-teman kita harus ngerti. Ketika Tuhan suruh perintahkan ke A, kita tahu bahwa Tuhan sebenarnya sudah ada di sana. Bahkan Tuhan sudah ada, ya sudah di stay di situ. Dan harusnya kita masuk ke sana. Kenapa? Karena ketika kita yakin, kita percaya, ketika kita mau masuk ke sana, Tuhan, kita nggak sendiri masuk ke sana. Ketika kita melayani teman-teman kita, ketika kita melayani rekan kerja kita, ketika kita melayani umat Tuhan, Tuhan sudah ada di pelayanan itu. Roh Allah sudah ada di situ dan kita mau mengerjakannya. Makanya Allah katakan, siapa yang mau pergi, siapa yang mau utus. Karena ada pemberitaan, itulah ada suatu kabar baik yang menyatakan. Makanya barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Karena itu suatu penghormatan. Teman-teman ayo sadari, melayani itu suatu penghormatan. Bukan hanya dihormati oleh manusia, tapi dihormati oleh Bapa sendiri. Karena kita membawa jiwa, karena kita membawa satu hal yang diingini oleh Bapa. Jadi teman-teman, tunaikanlah tugas dan panggilanmu. Apapun, Tuhan pasti sudah
letakkan panggilan kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan untuk meresponi firman Tuhan malam hari ini. Haleluya Tuhan. Tuhan, ini hidup kami ya Allah. Kami datang ya Tuhan malam hari ini. Mari sama-sama katakan. Kami datang penuhi malam hari ini sama-sama. Kalau engkau sudah lari dari panggilanmu, ataupun engkau gak tahu, belum mengetahui panggilanmu dalam Tuhan, mari malam hari ini renungkan. Atau engkau yang bingung akan panggilanmu, mari ambil waktumu dengan Tuhan. Mari sama-sama katakan. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan ya Tuhan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lemah, melayani yang lemah dan terbeban, yang mulai kendor dalam pelayanan juga katakan, urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Ringankan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Malam hari ini engkau dipanggil, engkau diteguhkan akan pelayanan Tuhan. Apapun yang saat ini, tundukkan kepalamu, nyatakan dengan Tuhan, Tuhan, aku mau rindu melayani Engkau lebih. Aku mau melakukan seperti apa panggilan Tuhan. Nyatakan secara pribadi. Katakan, Tuhan, aku mau memenuhi amanat agung-Mu Tuhan. Menyelamatkan jiwa yang tersesat. Buka suaramu, katakan, penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lemah dan terbeban. Mungkin hari ini engkau yang terlalu aktivitas, terlalu banyak melakukan aktivitas yang di luar apa yang Tuhan mau. Sampaikan, Tuhan, dari aktivitasku aku mau melayani Tuhan. Oh, yang beban dan penuh kasih ilahi. Jangan mau ditipu sama si iblis terus. Jangan mau ditipu oleh tipu muslihat iblis terus. Tuhan mau pakai dirimu. Tuhan mau pakai dirimu di keluarga. Tuhan mau pakai dirimu di sekolah. Tuhan mau pakai dirimu di pekerjaan. Tuhan mau pakai dirimu di tempat kuliahmu. Urapi kami Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Suci. Ringankan hati kami Tuhan. Ringankan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Mari malam hari ini ambil keputusanmu. Katakan, Tuhan, aku mau hidup dalam panggilan-Mu. Urapi kami Tuhan dengan kuasa. Tuhan Yesus, urapi, penuhi, ringankan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesalahan. Mari sembah Tuhan, mari umat Tuhan. Oh, urapi kami
Tuhan dengan kuasa Roh Suci, ringankan hati yang terbeban dan penuh. Mungkin hari ini kau terbatasi dengan keadaan. Mungkin hari ini kau dibatasi oleh situasi, dibatasi oleh keluarga. Tapi katakan, Tuhan, aku mau. Oh, amin Tuhan. Oh, dan teguhkan semua kesaksian. Dan teguhkan. Sebelum kita berdoa, mari sembah Tuhan. Oh, ya namanya sekela rabo, sekela baya namanya se, sekela baya rabo. Mari umat Tuhan, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau melayani-Mu. Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, aku mau hidup dalam karunia-Mu. Mungkin kau yang sudah lari dari panggilannya Tuhan, yang sudah lari dari apa yang Tuhan panggil, Tuhan pilih dirimu. Katakan, Tuhan, ini aku, utuslah aku ya Tuhan. Biar namanya sirene, syalakan namanya sikalarabaya se. Haleluya. Mari lebih lagi, masuk lebih dalam sembah Tuhan. Tuhan Yesus, ini hidup kami ya Tuhan. Biar namanya sikalarabaya se. Haleluya Tuhan, Kau memilih kami, Kau membentuk bukan kami suatu kelangsungan Tuhan. Oh, biar namanya sikalara. Tuhan membentukmu bukan suatu keisengan. Tuhan membentukmu dengan satu visi. Tuhan membentukmu dengan satu misi, dengan satu panggilan yang berasal daripada Allah. Biar namanya sikalara. Mari sama-sama katakan, oh, ringankan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Dan teguhkan semua kesaksian. Mari sama-sama dengan iman katakan, dan teguhkan semua kesaksian. Berikan tepuk tangan hormatannya untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa yang malam hari ini untuk semakin diteguhkan dalam pelayanannya, dalam panggilannya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk malam ini. Karena kasih-Nya Tuhan, karena anugerah-Nya Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kami malam hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan atas kehidupan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur ya Allah atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan. Aku percaya, aku dihidupi, aku diciptakan, bukan suatu kebetulan, tapi karena ada visi Tuhan, ada misi Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupanku. Pada malam hari ini Tuhan, ini hidupku. Aku percaya Tuhan, aku mau menghidupi panggilan-Mu. Apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan berikan, untuk hidup menyenangkan-Mu, untuk hidup memuliakan-Mu, untuk hidup menyenangkan hati-Mu saja ya Allah. Ajarin hidupku, tuntun hidupku untuk mengasihi jiwa-jiwa seperti kasih-Mu Tuhan, seperti hati-Mu
yang mengasihi jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan Yesus, aku mau. Utuslah aku ya Tuhan. Melayani, menyelamatkan jiwa-jiwa. Hidup seturut apa kata Tuhan. Urapi aku Tuhan. Aku tidak mau berjalan tanpa disertai Engkau. Aku tidak mau berjalan kalau aku sendiri. Aku mau berjalan dengan Roh-Mu. Roh-Mu yang menuntun. Roh-Mu yang mengerjakan. Roh-Mu yang memimpin. Sebab hidupku pun tahu bahwa hidupku pun hanya untuk menyenangkan Tuhan saja. Hidupku untuk memuliakan Tuhan. Aku bersyukur Tuhan. Biarlah kasih-Nya Tuhan. Aku melayani apa yang Tuhan percayakan. Di mana kakiku berpijak ya Tuhan. Aku mau komitmen untuk melayani apa yang Tuhan percayakan. Aku mau komitmen ajarin Tuhan untuk hidup melayani Tuhan. Ajarin Tuhan, pimpin dan kuatkan aku untuk berkomitmen dalam melayani-Mu. Membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Baik panggilan kehidupanku apapun itu Tuhan. Mungkin saat ini aku sudah mengetahui panggilanku, ataupun belum mengetahui panggilanku. Namun satu hal yang ku percaya, Tuhanku akan menuntun aku untuk menghidupi panggilan, menghidupi tujuan kehidupanku. Sertai aku Tuhan, urapi aku Tuhan. Biarlah hatiku ringan hati. Terima kasih Tuhan untuk melayani Tuhan. Hati yang terbeban, hati yang penuh belas kasih, melihat jiwa-jiwa, melihat tuayan. Di dalam nama Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Aku menyerahkan seluruhnya kehidupanku Tuhan. Kesaksian hidupku, biarlah hanya untuk memuliakan dan menyenangkan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruhnya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian ini. Kasih ilahi penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi. Semua kasih. Aku serahkan ke MC. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan karena telah mendengarkan kebenaran Tuhan yang telah disampaikan oleh Sam yang sangat memberkati banget ya teman-teman buat aku pribadi. Buat teman-teman yang juga merasa terberkati pada malam hari ini, boleh dong kasih reaction love-nya, reaction sukacita kita atas firman yang telah disampaikan. Teman-teman boleh dong. Oke, puji Tuhan. Setelah ini kita masuk ke sesi question and answer buat teman-teman mungkin tadi yang kurang mengerti dengan apa yang telah di-sharingkan dan mungkin tadi yang agak kemis gitu kan, teman-teman boleh bertanya langsung dengan pembicara kita pada malam hari ini melalui 3 cara. Yang pertama, teman-teman bisa raise hand dan on mic serta berinteraksi langsung dengan Bang Sam. Yang kedua, teman-teman bisa chat di kolom chat Zoom dan dikirim secara everyone. Dan yang ketiga, kalau teman-teman malu-malu nih untuk bertanya, teman-teman bisa chat ke aku pribadi. Ntar aku bakal tanyain ke Bang Sam tanpa menyebut nama teman-teman. Sebentar ya teman-teman, Bang Sam-nya mungkin ada kesalahan jaminan. Buat teman-teman mungkin yang mau bertanya melalui chat, boleh dikirim.
Oke teman-teman, Bang Semnya udah masuk. Teman-teman adakah yang mau bertanya secara langsung dengan raise hand dan unmic? Oke, sambil menunggu aku. Oh, ada deng. Oke. Silakan Matthew. Ya, oke, Shalom Bang. Sebelumnya aku mau tanya dikit nih, Bang. Tadi kan di situ Abang sempat jelasin bahwa kita harus memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, cara kita untuk mengetahui panggilan Tuhan dalam kehidupan kita itu gimana sih, Bang? Ini suara kedengaran nggak? Aduh, puji Tuhan. Cara kita untuk mengetahui panggilan kita dalam kehidupan. Panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Iya. Hari ini kamu diletakkan di mana, itulah panggilan Tuhan dalam kehidupanmu. Udah. Itu. Hari ini kamu diletakkan di mana, itulah panggilan Tuhan. Kan gitu ya teman-teman. Karena kita tidak mungkin stay di satu tempat terus. Tuhan akan menaikkan level kita. Kalau Tuhan panggil kita SMA, ya SMA. Naik lagi. Kalau kamu kuliah, nanti panggilanmu di situ. Melayani di dunia perkuliahan. Jadi apapun yang saat ini kamu alami, tempat yang Tuhan sediakan bagimu, itu panggilanmu. Baik itu nanti jawabannya apa, itu pasti Tuhan tuntun. Nah itu dia. Sama. Dimanapun tempat yang Tuhan sediakan, Tuhan berikan, tanah yang Tuhan kasih, itulah panggilan. Dan dari tanah itu pula kita harus menggarap. Sama seperti kalau kita punya ladang ataupun kebun. Apakah kita mau, ketika kita punya kebun, apakah kita mau membiarkan kebun kita begitu saja? Enggak. Pasti kita akan memupuknya, memberikan makanan. Makanannya makanan tanah kan? Mungkin juga pupuknya, mungkin juga airnya yang sama. Memelihara, melayani gitu loh. Jadi apa yang Tuhan percayakan hari ini, di mana kau tempatkan, di situ kerjakan. Itu dia. Nah, itu sih yang bisa aku jawab dan cuma berarti. Semoga terjawab ya. God bless you. Oke, semoga menjawab ya, Mbak. Oke, selanjutnya, adakah teman-teman yang lain yang mau raise hand dan on mic serta berinteraksi langsung dengan Bang Sam? Sambil menunggu, aku bacain yang chat dari kolom komentar ya Bang. Mungkin dia malu-malu gitu kan. Jadi chatnya ke aku secara pribadi. Ini ada pertanyaan Bang. Shalom Kak, izin bertanya. Apa perbedaan melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan? Jelas nggak Bang? Oke, silakan. Oke, thank you. Pertanyaannya bagus. Bedanya melayani Tuhan dengan melayani pekerjaannya Tuhan. Melayani Tuhan, kita mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan bagi kehidupan kita. Begitu loh, melayani Tuhan. Kalau Tuhan bilang A, ya kita harus lakukan A. Tapi kalau melayani pekerjaannya Tuhan, itu baru isinya A gitu loh. Gitu loh, paham ya? Contoh, ketika kita, misalnya ini, ketika kita diperintahkan untuk berdoa kepada orang lain, pekerjaannya apa? Ya berdoa. Tapi ketika kita melakukannya, kita melayani Tuhan. Jadi pekerjaannya itu, kita kan perpanjangan tangan. Nah itu loh. Jadi ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada orang lain, itu pekerjaannya. Agar orang lain mampu mengenal dia. Tapi ketika kita jadi double complete ya sebenarnya. Jadi kalau melayani Tuhan, Tuhan yang disenangkan, bukan diri kita sendiri, gitu loh. Tuhan disenangkan. Tapi itu tadi, kalau pekerjaan bisa saja hanya rutinitas, itu pekerjaan. Tapi kalau melayani Tuhan, kita karena gini, melayani Tuhan pasti melayani, kita mengerjakan, aku ulang ya. Melayani Tuhan pasti kita akan mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi kalau kita hanya melayani pekerjaan Tuhan, kita belum tentu melayani Tuhan. Karena kita bisa saja melayani Tuhan pakai ataupun kekuatan diri kita sendiri. Nah, itu dia. Melayani Tuhan
itu pasti dengan apa yang Tuhan suruh. Dan di dalamnya pasti ada pekerjaan yang Tuhan suruh. Tapi kalau melayani pekerjaan Tuhan tanpa hati seorang pelayanan, itu pula ya ada tanpanya. Tanpa hati seorang pelayan, itu hanya sekedar rutinitas. Itu bisa dijawab. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk jawabannya Pak Sam. Jadi menyenangkan Tuhan, dan kalau kita melayani pekerjaan Tuhan tanpa kita hati sebagai pelayan, itu hanya sekedar rutinitas kita. Oke, selanjutnya teman-teman adakah yang mau on mic dan interaksi langsung nih dengan Bang Sam? Adakah yang mau teman-teman? Oke, jika masih ragu-ragu, aku baca pertanyaan selanjutnya ya Bang Sam yang ditanyakan dari kolom chat Zoom. Shalom Bang, bagaimana dengan orang yang dipanggil untuk melayani tapi malah terpecah belah di dalam pelayanan itu Bang? Jelas kah Bang? Iya, jelas terpecah belah. Aja, thank you. Ya, itulah tugas si jahat tadi. Karena kan kita melayani kan satu tubuh ya, saling melengkapi. Tapi kalau terpecah belah, ya harus ada pertobatan di dalamnya. Kalau tidak ada pertobatan, ya sama saja. Itu jadinya kita melayani diri sendiri. Kalau terpecah belah, berarti kan ada jalan yang benar, ada jalan yang salah. Ini begitu ya. Ketika kita terpecah belah, mari. Apapun ceritanya, kita yakin dan percaya. Ketika kita tetap berada dalam satu pelayanan yang benar, kita pasti tidak akan terpecah belah. Jadi caranya, kita doakan. Mungkin ada orang yang gak serak ataupun terpecah belah. Kita doakan saja mereka. Kalau Tuhan mau satukan kembali, puji Tuhan, itu otoritas Tuhan. Tapi kalau Tuhan nyatakan bagi mereka untuk membuka pelayanan, diapakan satu visi yang lain, ya puji Tuhan. Itu untuk ya kalau Tuhan izinkan ya, seperti itu. Tapi satu tujuan pelayanan itu bukan untuk menyenangkan diri sendiri, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Iya. Itu sih yang bisa kerja terus memberkati. Oke, terima kasih jawabannya Sam. Jadi di sini tujuan kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Fokus kita ke situ ya Bang. Oke, aku bakal bacain pertanyaan terakhir nih Bang, yang sebenarnya 2 pertanyaan gitu Bang, cuman sejalan. Shalom Kak, izin bertanya, bagaimana agar kita ingat terus apa panggilan kita, dan bagaimana agar kita memiliki hati akan panggilan tersebut? Jelas Kak Bang? Puji Tuhan, ya. Oke, itu sama seperti tadi ya, Roma 12 ayat 11. Janganlah kerajinanmu kendor, dan biarlah rohmu menyala-nyala, dan lain itu. Agar kita tetap ingatlah kasih mula-mula. Itu dia. Karena ketika kita mengingat kasih mula-mula, disitulah panggilan pertama kali kita. Itu dia. Ingat kasih mula-mula, ingat kasihnya awal Kristus ketika kita lahir baru. Ingatlah bagaimana pertemuan kita dengan Tuhan. Dan satu lagi tadi, mengasihi. Itu dia bisa ucap dan memberkati. Oke, thank you untuk jawabannya Bang. Satu pertanyaan terakhir nih Bang, kayaknya mereka tuh antusias banget gitu ya Bang malam hari ini. Satu pertanyaan yang terakhir, Shalom Kak, izin bertanya, apakah panggilan itu bisa berpindah? Jelas Kak Bang? Oh, berpindah? Oke. Panggilan, apakah suatu panggilan itu bisa berpindah kalau tidak kalau tidak cakep ataupun tidak mau mengerjakan. Sama seperti perumpamaan tentang talenta. Kan gitu ya. Jadi panggilan itu sama seperti perumpamaan tentang talenta tadi. Makanya kan ada 5. Yang diberi 5 kan, itu 5 jawatan yang paling utama. Itu tadi, makanya apakah berpindah? Ya. Panggilan itu bisa dipakai orang lain. Tapi bisa saja nanti panggilan itu terjadi pada anak cucunya. Karena rencana Tuhan tidak pernah gagal.
Sama seperti apa yang terjadi pada Daud. Sama seperti juga, ya banyak hal sih sebenarnya, banyak. Nah, itu dia teman-teman. Apakah panggilan itu bisa berpindah? Iya, pindahkan. Iya, bisa. Ratio. Kalau kita nggak mau mengerjakan, atau bahkan kita tanam. Oke, thank you untuk jawabannya Bang Sam. Jadi panggilan itu bisa berpindah ya teman-teman. Kalau kita nggak cekatan, kita nggak menghidupi panggilan itu. Oke, terima kasih Bang Sam untuk sharingnya dan untuk jawabannya. God bless you. Oke, buat teman-teman sebelum kita memberikan persembahan, kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan di kehidupan kami di sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk izin-Mu Tuhan Yesus sehingga kami anak-anak-Mu dapat berkumpul di room Zoom ini Tuhan untuk beribadah Tuhan Yesus, untuk mendengarkan sharing Tuhan bagaimana panggilan-Mu Tuhan dan tugas yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya apa yang telah di-sharingkan Bang Sam dapat kami mengerti Tuhan, dapat menjadi rema bagi kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan mengetahui Tuhan apa panggilan-Mu dalam kehidupan kami, dan sehingga kan Tuhan anak-anak-Mu dapat menghidupi panggilan itu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sementara kami akan memberikan persembahan Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan Tuhan Yesus, sehingga persembahan itu dapat dipakai untuk anak-anak-Mu melayani lebih lagi tengah masyarakat. Tuhan Yesus, haleluya. Oke, buat teman-teman, RJM mengadakan persembahan online. Buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan, boleh memberi melalui Shopee, Dana, atau OVO, atau link aja dengan nomor 0853 6678 572 atas nama Astrid D5. Dan buat teman-teman yang sudah memberi, harap dikirim bukti transfernya ke nomor WA 085356678572 atas nama Astrid D5. Dan teman-teman, selanjutnya kita ada pengumuman, boleh dikirim ke Pak Tim. Oke, terima kasih. Buat teman-teman yang belum mendaftar di ya teman-teman, teman-teman yang mungkin belum mendaftar, belum join ke grup RGM, teman-teman boleh isi form yang pertama yang udah dikirim ke Aurel ke kolom chat Zoom kita. Dan buat teman-teman yang ingin melayani, ingin ambil bagian di RGM, teman-teman boleh isi link yang kedua. Dan buat teman-teman juga yang ingin saling didoakan, yang butuh topangan doa, boleh isi link yang ketiga. Dan juga buat teman-teman yang belum menerima Tuhan Yesus secara pribadi dan ingin bersama-sama dengan RGM, boleh isi link yang keempat. Dan juga buat teman-teman yang mau curhat, sharing, atau cerita tentang makhluk, gitu kan, teman-teman boleh kirim di botnya RGM @curhatrgm_board. Dan juga buat teman-teman yang ingin tahu nih apa aja sih kegiatan di RGM itu, teman-teman boleh kepoin YouTube, IG, TikTok, dan channel Telegramnya di komunitas kita. Oke, selanjutnya teman-teman, aku bakal serahin ke Bang Sanjung untuk penyembahan kita. Thank you. Shalom teman-teman. Untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini, sebelum itu kita akan menyembahnya. Kita angkat satu lagu, Sampai Akhir Hidupku.
Masa lalu Aku serahkan kepada pembawa doa syafaat. Mari teman-teman kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Roh Kudus atas segala kebaikan kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih atas kesempatan yang masih Engkau berikan bagi hidup kami Tuhan. Engkau masih mengizinkan kami Tuhan untuk beribadah, untuk mengikuti FS pada malam hari ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa, biarlah firman-Mu Bapa dapat menjadi rema bagi hidup kami Bapa. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah Tuhan, sebentar lagi kami akan menaikkan pokok doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Bapa segala kesalahan dosa yang telah kami perbuat sepanjang hidup kami Tuhan. Yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kami mohon belas kasihan kasih karunia-Mu Tuhan di hidup kami Bapa. Dalam Engkau yang menyucikan, menguduskan, melahirkan kami kembali dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan kami mau merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau membawa pokok doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami yang berdoa bagi untuk orang yang menjauh dan yang mungkin udah meninggalkan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang membawa mereka balik, biarlah Engkau yang menarik mereka balik Bapa. Jamalah lautlah setiap hati hidup mereka Bapa. Biarlah setiap jadikanlah mata mereka Bapa, biarlah selubung-selubung yang membuat mereka Engkau Bapa, biarlah semuanya dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kami ingin juga berdoa bagi untuk anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu mau meresponi dan menunaikan panggilan yang sudah Engkau tetapkan bagi hidup mereka Bapa. Biarlah mereka mau mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan suruh Bapa. Biarlah semuanya hanya untuk Engkau Bapa, bukan untuk diri mereka sendiri Tuhan. Kami ingin juga berdoa untuk keselamatan Bapa bagi orang-orang yang masih terhilang Bapa. Selamatkanlah mereka Bapa. Biarlah kami mohon belas kasihan kasih karunia-Mu Tuhan di hidup mereka Bapa. Biarlah Engkau yang membawa mereka berbalik kepada-Mu Tuhan. Jamalah setiap hati hidup mereka Bapa. Biarlah mereka dapat berbalik pada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terima kasih banyak Roh Kudus. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk pembicara yaitu Bang Sem Bapak. Tadi Bapak berkatilah Bang Sem Bapak, biarlah
Biarlah Engkau yang terus memberkati anakmu ini Tuhan, maupun keluarganya Bapa. Biarlah anakmu ini tetap setia, mengiring-Mu Bapa sampai akhir hidupnya Bapa. Biarlah dia semakin takut kepadamu Tuhan, dia semakin taat setia sama-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, belakanlah rencana-Mu yang terjadi atas hidup kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Roh Kudus, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Aku serahkan ke doa selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kasih-Nya Tuhan. Kami bersyukur karena anugerah Tuhan. Malam hari ini kami bisa sama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan ketika Tuhan memilih kami, membentuk kami, menciptakan kami dengan satu panggilan untuk melayani Tuhan, menyenangkan, memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Allah. Hidupi oleh karena Roh-Mu Tuhan. Kami bisa hidup karena Roh-Mu. Kami ada pun saat ini karena kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan, saat ini berdoa setiap anak-anak-Mu yang malam hari ini sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Tuhan berdoa untuk Shirley, Sanjung, Helni, Matthew, Putri, Aurel, Vina, Fendi, Effendi Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan, biarlah pengurapan daripada-Mu. Apapun yang saat ini Tuhan panggil dalam kehidupan mereka. Mereka tidak melihat apa yang dunia tawarkan, tapi mereka melihat apa yang Engkau tawarkan ya Allah, dalam nama Yesus. Mereka mengerjakan seperti apa kata Tuhan. Mereka mau untuk menyelesaikan. Mereka mau untuk menghidupi panggilan yang Tuhan tentukan dalam kehidupan yang mereka. Berdoa juga untuk hamba-Mu, dan biarlah kami semua menghidupi seperti apa kata mau Tuhan. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk yang sudah bergabung sama dengan kami dan dia sudah keluar untuk puji, untuk Hanesti dan siapapun Tuhan, dan teman-teman yang ada di YouTube Tuhan Yesus malam hari ini lewat ibadah ini. Kami percaya dalam nama Yesus panggilan itu biar urapan dari Tuhan mengurapi. In Jesus name, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami rendahkan hati kami. Kami juga berdoa, tak lupa Bapak, berdoa untuk kota kudus Yerusalem. Shalom Yerusalem. Biarlah puri-purimu, tembokmu, berkat Allah tercurah kepada kota kudusmu ini Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami juga berdoa Tuhan untuk komunitas Revival Generations Ministry. Bila RGM semakin hari semakin taat, cinta Tuhan, kerajinannya tidak kendor, rohnya menyala-nyala karena Roh-Mu yang mengurapi. Dalam nama Yesus Kristus kami perkatakan dengan iman, badai apapun yang terjadi saat ini juga di RGM, saat ini juga selesai. Roh Allah yang akan bersama dengan kami akan melewati badai. Bersama Tuhan kami akan melewati badai itu. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan badai itu juga sudah kami lewati. Dan ada kemenangan yang menanti Bapak. Terobosan, pemulihan. Dan setiap anak-anak akan mengalami. Dan komunitas ini mengalami peningkatan seperti apa kata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah tingkat tiang-Mu Tuhan semakin tegak dalam nama Yesus. Terima kasih Allah. Berdoa juga untuk Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia. Daerah-daerah yang melanda bencana. Bahkan Tuhan Yesus daerah-daerah setiap ada Indonesia, ekonomi, pertahanan, keamanan, pemerintahan, masyarakat seluruh dalam naungan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami. Haleluya Tuhan Yesus. Turunlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam kuasa Roh Kudus-Nya yang akan membimbing kita, menuntun kita, bahkan memberkati kita hari ini sampai Maranatha datang. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita bersama dengan orang-orang kudus-Nya. Terimalah berkat penyertaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama dengan iman orang percaya katakan amin. Haleluya.